Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan tahsin online. Sebelum dilanjutkan, apakah suaranya terdengar jelas? Jelas. Dengar. Insyaallah. Baik, tahsin online kita hari ini adalah pertemuan yang ke-6 dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masuk ke dalam bab ahkamul mimis sakinati, hukum-hukum mim sukun. Ya. Baik, kita akan taraki bagi yang punya buku Tuhfatul Atfalnya boleh dibuka ya. Kita taraki bait ke 18. Perhatikan dan dengarkan terlebih dahulu. Kita baca setengah dulu ya, sampai bagian yang ini. Wal mimu intas kuntaji qoblal hija 1, 2, 3. La alifin layyinatin lidil hija 1, 2, 3. Dari ujung sini ya, kita bacanya. Wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin layyinatin lidil hija 1, 2, 3. Wal mimu Khair. Ya. Wal mimu intaskun ya. Dan mim sukun ya. Taji yang datang qoblal hija sebelum huruf-huruf hijaiyah. La alifin layyinah, bukan alif layyinah di zil hija. Bagian daripada huruf hijaiyah bagi orang yang berakal ya. Nah, pada bait ini dikatakan bahwasanya ya, jadi di judulnya itu ahkamul mim sakinati, hukum-hukum mim sukun ya. Apa itu mim sukun ya? Mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah bukan alif layyinah ya. Jadi mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah. Huruf mim sukun artinya mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah ya. Bertemu huruf-huruf hijaiyah. Bukan alif layyinah. Ya, kenapa di sini penulis Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menambahkan bukan alif layyinah, menegaskan bukan alif layyinah ya, karena alif layyinah ini adalah alif yang tidak pernah menerima harokat ya. Alif yang tidak pernah menerima harokat. Jadi kalau di dalam matan disebutkan huruf-huruf yang datang setelah mim sukun ialah huruf-huruf mat yang 3 dan huruf wawu serta ya layyinah ya, yang tidak datang. Maksudnya apa? Ya, setelah mim sukun ya, ketika dia ingin dimasukkan dalam hukum mim sukun ini, maka huruf setelah mim sukunnya tidak boleh berharokat sukun. Kalau dia berharokat sukun juga,
maka tidak masuk dalam hukum-hukum yang akan kita jelaskan berikut, ya. Jadi kan huruf hijaiyah itu ada hamzah sampai ya, ya. Ketika setelah mim sukun ini huruf hijaiyahnya berharokat sukun juga, maka dia tidak termasuk di dalamnya, ya. Maka termasuk alif layyinah ini, ya. Alif layyinah itu adalah alif, ya, atau hamzah yang tidak bisa menerima harokat. Baik dia bentuknya seperti ini, alifnya, atau juga dia berbentuknya seperti ini. Ya. Ini namanya alif layyinah. Ya. Kalau misalnya kalian lihat di surah Ad-Duha, ya, Wad-Duha, nah, di sana ada alif layyinah. Ya. Bentuknya seperti ini, seperti huruf ya, tapi dia tidak ada titik duanya. Nah, itu bukan ya, ya. Itu namanya alif layyinah. Ya, itu nama. Ya, maka ditegaskan bahwasanya bukan juga alif layyinah, ya. Karena ada yang mengatakan alif layyinah ini bagian dari huruf hijaiyah, ada juga yang mengatakan tidak, sehingga ditegaskan huruf hijaiyah bukan alif layyinah oleh penulis. Sekarang kita masuk ke hukumnya. Mim sukun, ya. Hukum mim sukun, ya. Wal mimu ing taskun, hukum mim sukun. Apa yang dimaksud dengan mim sukun, ya? Mim sukun adalah huruf mim sukun, ya, huruf yang kosong dari harokat. Huruf mim yang kosong dari harokat. Artinya dia tidak ada harokatnya, ya. Dan sukunnya sabit atau tetap ada dalam keadaan wasol maupun wakof. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal ketika pembahasan hukum-hukum nun sukun, bahwasanya sukun ini bukan bagian daripada harokat, ya, bukan bagian daripada harokat. Harokat itu hanya ada 3, ada fathah, kasroh, dhammah. Sehingga dikatakan di sini mim sukun adalah mim yang kosong dari harokat. Artinya dia tidak berharokat, ya. Maksudnya adalah tidak berharokat fathah, tidak berharokat kasroh, dan tidak berharokat dhammah, ya. Tapi dia sukun, ya, sukun, dan tanda sukun ini seperti ini, ya, ditulisnya. Tapi kalau misalnya nanti di buku-buku Ilman Waruhan ataupun buku mushaf Quran Mushaf Madinah, maka sukunnya dia tidak ditulis, ya, tidak ada tulisan di atasnya, nun al-mim saja seperti itu. Dan sabit tetap ada, maksudnya sabit itu artinya tetap ada, ya, baik dia dalam keadaan wakof ataupun dalam keadaan wasol, ya, mimnya tidak berubah, ya, dia tetap ada, ya, seperti itu. Ke bait berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembagiannya, ya, masuk dalam pembagiannya. Kita talaki terlebih dahulu bacaan nazomnya, yaitu di bait ke-19 di dalam kitab, ya. Ulangi setelah kami. Kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu, ya, sampai di sini. Ahkamuha salasatun liman dobat. 1, 2, 3. Ahkamuha salasatun liman dobat. Baik, berikutnya. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqata. 1, Ikhfa'un idghamun wa perhatikan, ya, bacanya, jangan diulangi dulu, perhatikan terlebih dahulu bacanya. Hadirin semua, bacanya begini. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqata. Dengarkan lagi, jangan diulangi dulu. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Sekali lagi dengarkan. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ulangi setelah kami, hitungan ketiga.
Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. 1, 2, 3. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Oke, ayo. Kita baca dari ujung sampai ke ujung. Ahkamuha salasatun liman dobata. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. 1, 2, 3. Ahkamuha salasatun liman dobata. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ayo, ya, baik. Ahkamuha salasatun, ahkamuha, hukum-hukumnya, nyanya kembali kemana? Ke mim sukun, ya, ke mim sukun nazam yang sebelumnya. Salasatun terbagi menjadi 3, ya, terbagi menjadi 3, liman dobat bagi yang hafal, ya. Ikhfa'un, yang pertama adalah ikhfa, idghamun, yang kedua adalah idgham, ya, wa izharun, dan izhar, dan yang ketiga adalah izhar faqad saja, ya. Maka ya, hukum-hukum mim sukun ini ada 3. Yang pertama adalah ikhfa, yang kedua ada idgham, dan yang ketiga ada izhar. Ya, ini hukum-hukumnya. Kemudian di bagian ini, ya, ini kenapa tadi kita bacanya kalau tidak sesuai dengan tulisan, bukan ikhfa'un idghamun wa izharun faqat, ya. Insyaallah akan kami jelaskan. Ya, perhatikan, ya. Nah, ini penting bagi mungkin yang memiliki buku, ya, maka khawatir nanti salah membacanya menjadi ikhfa'un idghamun wa izharun faqat, ya. Itu pun tidak masalah sebenarnya, ya. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab, ya, dalam kaidah bahasa Arab, ya, sudah pernah dijelaskan sebelumnya tentang nun sukun atau tanwin, bahwasanya yang dimaksud dengan huruf tanwin, ya, adalah, ya, jadi tanwin itu seperti halnya, ini ada contoh hamzah tanwin, itu seperti hamzah berharokat dhammah, ya, kemudian ada nun sukun setelahnya, ya, membacanya sama, ya, ya, sama-sama sehingga dikatakan tanwin itu adalah nun sukun yang disembunyikan, ya, disimpan, ya, tidak terlihat secara zahir, dia tidak terlihat, namun secara lafaz dia terbaca, ya, nun sukunnya, ya, sehingga, ya, kenapa di sini dia membaca menjadi ikhfa'un idghamun, bukan ikhfa'un idghamun, ya, maka penjelasannya seperti ini. Dalam kaidah bahasa Arab, ya, apabila ada 2 huruf sukun, diulangi, apabila ada nun, ya, sukun atau huruf-huruf sukun bertemu dengan hamzatu wasal, ya, maka huruf, ya, yang sebelumnya, ya, huruf yang matinya ini diganti menjadi huruf kasrah, ya. Apabila ada 2 huruf sukun, ya, maka huruf yang pertamanya diganti atau dirubah menjadi kasrah. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Ataupun dalam ilmu tajwidnya, hukum ini biasanya disebut dengan nun wiqayah, ya, nun wiqayah. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasal, ya, karena idgham di sini hamzanya adalah hamzah wasal. Apabila dia di tengah dibaca, apabila dia di awal apabila di tengah tidak dibaca, apabila di awal dia dibaca, ya, di tengah tidak dibaca, di awal dibaca. Maka, ya, seharusnya penulisannya seperti ini, ya, kalau dijabarkan ikhfa'un, ya, kemudian ininya hamzatu wasal, sehingga menjadi dirubah, ya, sukunnya dirubah menjadi kasroh,
ke sini, ya. Karena dia ada pertemuan dua huruf yang berharokat sukun, sehingga dia berubah menjadi kasroh. Ikhfa'un idghamun, ya. Jadi kalau misalnya membaca surah-surah yang ada nun wiqayahnya, itu biasanya nanti di beberapa Quran dia ada tulisan huruf nun kecil di bawahnya, ya. Di beberapa tulisan dia ada huruf nun kecil di sini di bawah. Biasanya di beberapa Quran ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak ada, ya. Biasanya ada nun kecil, kecil sekali, ya, kemudian hamzahnya dia didomahkan, tidak didomahtainkan, tapi didomahkan saja. Sehingga bacanya menjadi ikhfa'un idghamun wa idharun faqat, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke bait yang berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam materi kita utama kita, yaitu tentang penjabaran daripada nazam yang tadi, yang ke-19, yaitu terbagi menjadi 3. Ya. Ini baitnya kita talaki terlebih dahulu. Ulangi setelah kami. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i 1 2 3. Fal awwalu ikhfa'u indal ba'i Wasammihi syafwiyya lil qurra'i 1 2 3. wasamihi syafiyya lil qurra'i. Dari awal sampai akhir. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i 1 2 3. Fal awwalu ikhfa'u indal ba'i wasamihi syafiyya lil qurra'i. Baik, ya. Perhatikan fal awwalul ikhfa'u, ya. Yang pertama dari apa? Dari hukum-hukum mim sukun, ya. Kembalinya dia ke hukum-hukum mim sukun. Fal awwalu, yang pertama dari hukum-hukum mim sukun adalah al ikhfa, yaitu ikhfa, ya. Indal ba'i, ia datang sebelum huruf ba, artinya ada mim sukun, ya. Mim sukun bertemu huruf ba, ya. Indal ba'i, artinya ada mim sukun bertemu huruf ba. Wasammihi, ya. Namakanlah dia, ya, apa? Ikhfa safawi, ya, namakanlah ia ikhfa safawi itu, namakanlah ia, maksudnya mim sukun bertemu ba ini syafwiyya, yaitu syafawi, ya, atau disebut kita biasa dengarnya dengan ikhfa syafawi, ya, lil qurra'i, untuk para qori, ya, para ahli Al-Quran, ya, sehingga kita biasa mendengar nama hukumnya adalah ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi. Nah, di bagian ini, ya, kalau misalnya nanti hadirin semua belajar dalam buku-buku yang lain atau kitab-kitab yang lain, jangan heran, ya, nanti akan menemukan kalimat yang berbeda, ya. Karena kalimat yang itu biasanya ada di kitab-kitab yang lain bukan inda tapi qabla, ya. Kalimatnya bukan inda tapi qabla. Jadi kalau misalnya memegang buku yang berbeda, jangan heran nanti di beberapa kitab fal awwalul ikhfa'u qablal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i, ya. Itu semuanya maknanya tidak berubah, ya, sama saja, ya. Qabla inda artinya sebelum, ya, seperti itu. Dan pada kalimat ini ditekan, ya, bacanya. Tadi ada beberapa yang tidak ditekan. Safwiyya, safwiyya, wiyya, ya bertasydid, dia punya sifat nadar, harus ditekan membacanya. Baik, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, kita masuk ke penjelasannya, ya.
Apa itu ikhfa syafawi? Ya, ini nama hukumnya ya, yang pertama. Jangan sampai kalian lupa namanya. Ini penyebutannya berdasarkan yang direkomendasikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Ikhfa. Ikhfa yaitu mengucapkan mim sukun di antara izhar dan idgham ya. Jadi ikhfa itu adalah sifat di antara izhar dan idgham. Izhar itu artinya jelas dan idgham itu artinya dimasukkan ya, sehingga menjadi lebur ya antara huruf satu dengan huruf yang lain. Dan ikhfa ini ya artinya dia samar-samar ya, sator, menyembunyikan. Apa yang disembunyikan adalah huruf mim sukunnya ya. Jadi dia ini nggak jelas kita ini membaca mim atau membaca ba seperti itu ya. Namun karena dia syafawi, apa maksudnya syafawi? Keluarnya huruf mim dan ba itu dari makhraj yang sama yaitu dua bibir ya. Makhraj yang sama dari dua bibir, maka tetap ya yang jadi patokan adalah dengan merapatkan dua bibir kita ketika membaca hukum ikhfa syafawi ini. Ya ini merapatkan dua bibir kita ketika membaca hukum ikhfa syafawi. Jadi bibirnya rapat dengan sempurna, bibirnya rapat dengan sempurna ya. Dan jangan heran nanti kalau misalnya ya hadirin semua belajar dari guru-guru yang lain, itu ada yang belajarnya cara membaca ikhfa syafawinya adalah bibirnya tidak terlalu rapat ya, ada jarak setipis kertas ya. Nah, ini merupakan pendapat ulama-ulama yang lain ya, seperti itu. Namun kalau saya sendiri ya cenderung memakai dengan bibir yang dirapatkan ya, tapi tetap harus ada gunnah dari hidung ya, seperti itu. Jadi jangan heran dan jangan membantah ya. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu dari satu guru ya sudah diamalkan saja ya. Kalau kita yakin dengan pendapat kita ya silakan saja. Yang penting itu pendapat kita dapatkan dari guru, bukan dari hasil karangan-karangan kita sendiri seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya belajar dari guru-guru yang lain ada yang berpendapat bahwasanya mimnya tidak dirapatkan, ada celah setipis kertas, silakan saja ya. Tapi dalam hal ini kami menyarankan ini yang kami pelajari dari guru-guru kami bahwasanya mimnya tetap dirapatkan ya, karena dia ada makhrajnya huruf mim itu memang merapatkan dua bibir seperti itu, dan ba juga sama merapatkan dua bibir sehingga tidak ada arah yang dia tidak merapatkan dua bibir dalam hal ini. Jadi cara membaca ikhfa syafawi dengan cara merapatkan dua bibir dengan sempurna ya. Baik, kita coba praktikan bacaan ikhfa syafawi ya. Nanti akan kita koreksi juga apabila ada yang ingin membacanya seperti itu ya. Boleh dengarkan, perhatikan. Nanti ulangi setelah kami. Wahum bil akhirati wahum bil akhirati. Ulangi setelah hitungan ketiga. Wahum bil akhirati. 1, 2, 3. Wahum bil Oke, bagi yang punya buku boleh dibuka halaman 16 ya, di sana ada ya. Mohon maaf belum dituliskan di PowerPoint-nya ya karena tidak sempat. Halaman 16 bagi yang punya buku Tuhfatul Atfal. Diulangi kembali. Wahum bil akhirati. 1, 2, 3. Wahum bil akhirati. Oke. Baik, ya. Jadi suaranya terbagi ya antara mulut dengan hidung ya. Berbeda dengan hukum nun bertasydid. Kalau nun bertasydid itu bibirnya rapat dan suaranya keluar dari hidung dengan sempurna. Gitu kan. Tapi kalau ikhfa syafawi ini
bibirnya rapat, tapi suaranya tidak keluar dari hidung dengan sempurna ya. Jadi dia satar, samar-samar saja. Wahum bil, bukan hum bil ya, seperti itu. Kalau kalian bacanya hum bil, nanti hukumnya menjadi guna, bukan ikhfa syafawi ya. Karena ikhfa ini artinya samar ya. Jadi seperti itu. Nggak boleh bacanya terlalu dimasukkan ke hidung ya. Dia ada gunnah sekedarnya saja ya, karena memang dia huruf mim itu memang sebagian makhrajnya ada memang dari hidung, tanpa dibuat-buat pasti dia ada yang dari hidung, tapi itu pun sekedarnya saja ya. Jadi nggak boleh ditekan kemudian suaranya dioper ke hidung, tidak boleh ya, seperti itu. Dan contoh yang kedua boleh diulangi setelah kami. Yaumahum barizuna. 1, 2, 3. Membacanya ditahan ya. Ditahan 2 harokat atau boleh dikatakan 3 ketukan. Yaumahum barizuna. 1, 2, 3. Baik, contoh yang berikutnya satu lagi. Ya'tasim billahi. 1, 2, 3. Masih ada yang bacanya belum tertahan ya. Masih ada yang bacanya belum tertahan. Gini, maksudnya belum tertahan itu gini. Cara bacanya perhatikan gini. Ini ada yang bacanya gini. Ini salah ya. Ini yang salah. Ya'tasim billahi. Nah ini ya, salah. Jadi kurang tepat. Bacanya ditahan. Ya'tasim billahi. 1, 2, 3. Ya'tasim billahi.